Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya teman-teman pada sesi counseling kelompok yang pertama. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya percaya masing-masing berdoa. Setelah kita berdoa, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, saya, oke, dimulai dari saya. Nama saya Aprian Jainuddin. Teman-teman bisa panggil saya Aprian. Di tempat tinggal saya ada di Asrama Sangka, nomor 229. Nah, mungkin bisa dilanjut, Mas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Rahman, biasa dipanggil Taufik. Saya tinggalnya juga di Asrama Soka. Sama Mas Taufik di sama juga juga kayaknya. Oke, perkenalkan saya Bagas Koro, panggil saya Bagas, alamat saya di Sumbersari. Sama Sari. Oke, perkenalkan nama saya Farhan Ali, bisa dipanggil Farhan. Saya juga tinggal di Asrama Soka. Selamat juga. Oke. Oke, Mas Taufik, Mas Bagas, Mas Farhan. Oke. Ini teman-teman berasal dari jurusan mana ya? Kalau dari aku jurusan matematika, Matematika. Matematika. Pendidikan matematika atau matematika murni. matematika murni? Oke. Terus saya dari pendidikan psikologi. Dengan psikologi. Kalau psikologi, Ya, oke. Kalau saya sama kayak Taufik dari matematika juga. Hmm, satu offering. Nggak beda. Itu satu jurusan aja. Yes. Oke. 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 Jadi mungkin dengan ini teman-teman sudah bisa kenal ya. Oke. Em, oke. Dalam oke, saya mau tanya, teman-teman sebenarnya pernah melaksanakan sesi konseling apa belum? Belum pernah. Kalau sudah pernah, belum, belum ya, belum pernah. Nah ini kita langsung aja sesi konseling kelompok ya, agak mirip dengan konseling pada ya ini, di mana konselor itu membantu konseling dalam menyelesaikan masalahnya dalam setting kelompok. Nanti konselor bersama anggota kelompok yang lain membantu konseling yang bermasalah untuk kita pecahkan bersama-sama seperti itu. Nah, dalam sesi konseling kelompok kali ini kita eh, batasi dengan waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Apa kira-kira? Dan baik, jadi kalau gitu kita seperti punya skim demikian. Saya harap dengan waktu yang dikatakan singkat, apa namanya, kau dapat mengoptimalkannya dengan baik. Seperti itu ya. Oke, ya, dalam sesi konseling kelompok ini teman-teman tidak perlu khawatir karena dalam konseling ini terdapat asistensial. Nah, saya sebagai konselor dan teman-teman yang lain harap untuk bisa menganalisis dari temannya yang bukan masalahnya. Jadi cukup sampai di forum ini tidak boleh sampai di forum yang lain seperti itu. Nah, ini dapat dipahami ya. Oke, oke. Langsung saja kita mulai. Dari siapa dulu nih yang mau kan masalahnya? Silakan. Kalau aku itu, kalau dari aku itu masalahnya itu biasanya sering kadang. Itu kalau biasanya kalau kayak kerjain tugas itu biasanya sukanya malam-malam gitu. Kalau siang itu jarang banget, biasanya sampai malam-malam. Terus walaupun itu nggak kerjakan tugas itu tetap aja kadang entah itu main game, nonton anime atau cuma scroll-scroll Facebook, IG atau apa gitu. Biasanya aku tidurnya itu selalu lebih dari jam 12. Jarang banget kalau aku tidur sebelum jam 12. Berarti Mas Taufik ini sering banget begadang gitu ya untuk bersihin tugas gitu ya. Oke, berarti Mas Bagas. Menurut saya sendiri itu hampir sama seperti Mas Taufik, karena saya juga sering kadang juga. Namun itu seperti bukan dibuat untuk mengerjakan tugas, gitu Pak. Jadi saya ini sering kayak menonton bola, main game gitu, tapi gak ada hal positif yang saya lakukan di kegiatan tersebut. Jadi sama-sama begadang, cuman Taufik ini mengerjakan tugas. Kalau Mas Bagas hal-hal yang lain gitu ya. Ini dari Mas
Kalau dari saya sendiri sih ada punya masalah tentang kayak punya males dalam mengerjakan tugas itu ya. Kayak apa, malas kerjain tugas terus tapi tetap saya kerjakan meskipun males itu. Oke, jadi sama malas dalam mengerjakan tugas gitu Iya, ya. Oke, baik. Kan sudah mengerti masalahnya satu sama lain. Lalu kita bisa sepakat ini. Kita angkat masalahnya siapa nih? Apa dari Mas Taufik atau dari siapa? Masalah banyak aja. tidak boleh. Yang selatan. Apa yang bukan? Mas Taufik gitu ya. Kan. Baik. Oke, kita sepakati dari Mas Taufik ya. Dari Mas Taufik bisa menceritakannya lebih lanjut, lebih dalam lagi, Mas. Iya, kalau aku itu nah, sudah beberapa tahun itu sudah sering kadang gitu. Walaupun itu ngerjain tugas atau ngapain itu tetap tidurnya itu tetap larut-larut malam. Kalau ada tugas memang kerjainnya siang jarang banget, kerjainnya sering malam-malam gitu. Terus walaupun itu juga pada hari itu nggak ada tugas, aku tetap tidurnya itu malam-malam juga. Entah itu mau game atau nonton bola, terus atau nonton anime, atau cuma scroll-scroll Facebook atau IG aja. Itu tetap tidurnya lebih dari jam 12. Kalau di bawah jam 12 tuh kayak gimana ya, kayak nggak bisa tidur gitu loh. Kadang ya tapi merem tapi nggak bisa tidur. Kalau lebih dari jam 12 baru bisa tidur. Karena sering apa ya? Keseringan begadang gitu Iya, akhirnya untuk sebagian kebiasaan gitu ya. Yes. Oke, ya ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Mungkin dari saya ya hampir sama sih, Pak. Namun untuk Mas Taufik kan dibuat untuk hal yang positif. Saya itu kayak hal yang negatif kayak ya udah kadang aja nonton bola gitu, buat kopi gitu. Terus, kadang sudah selesai bola itu kita main game jadi seperti itu. Dan itu juga keseringan dan membuat kita tambah apa ya? Kayak malah istiqomah gitu. Gitu ya, Mas. ya jam tidur jadi rusak. Malah biasanya tidurnya kalau nggak pagi ya siang gitu. Oke. Oh, itu mulai dari kapan, Mas? Mungkin saat SMA tuh, saat COVID gitu. Mulai dari masa COVID. Iya, Makanya, ya, sering kadang gitu ya, iya, sampai sekarang. sampai sekarang. Lalu, apa ya, Mas? Topik saya begadang gitu ya. Lalu, apa di eh, akibat keadaan Mas Taufik ini bagaimana? Mungkin kayak apa namanya kayak bangunnya sering telat, kualitas tidurnya tidak baik, atau mungkin bisa berdampak pada aktivitasnya Taufik. Gimana? Ya itu ngaruhnya ke jam tidurnya itu ya, jam tidur jadi rusak. Jadi pas pagi itu kayak males bangun gitu. Terus biasanya kalau ke kelas itu sering telat gitu. Ya walaupun dosen juga agak siang maksudnya, tapi aku kadang juga telat juga gitu. Terus juga kadang juga kalau siang atau pagi itu ngantuk jadi malas belajar juga. Iya. Oke, oh, jadi Mas tadi sempat bilang kalau kalau siang ini nggak pernah mengerjakan tugas, kerjanya malam karena siang ini buat ngantuk itu tadi ya. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanggapan pertanyaan atau bagaimana? Mas Farhan mungkin waduh, belum ada. Mas Bagas. Mungkin saya ada pendapat juga ini Pak. Mungkin seperti Mas Taufik itu seperti saya karena akibat dari begadang juga sering bangun itu siang. Terus waktu siang itu kan kita berangkat ke kampus ya. Itu sering ketiduran juga di kelas dan tidak punya materi. Jadi seperti itu Pak. Gitu Mas. Oke.
Nah, Mas Taufik sekarang semester berapa? Semester 4. Semester 4 kan. Mainnya sejak sebelum COVID ya. Lalu di semester-semester sebelumnya ini pernah berdampak pada nilai Mas Taufik ini. Mungkin iya, kemarin dari semester 2 ke semester 3 itu nilai-nilai itu banyak yang turun. Oke, sip. Halo Mas Taufik. Oke. Oke. Jadi Mas Taufik, jadi akibat dari kebiasaan Mas Taufik, nilai Mas Taufik juga semakin menurun gitu ya. Oke. Um, Pernah tidak Mas Taufik ini eh, menyadari ya kan kebiasaan Mas Taufik lalu ingin apa namanya berbenah gitu. Pernah sih kayak gitu, tapi kadang besoknya kadang lagi gitu. Gitu. Maka apa ya biasanya Mas Taufik terapkan gitu. Kalau aku kadang pas eh, siangnya itu banyak kegiatan, aku eh, ya gimana ya, kayak pas siang itu tubuh dibuat lelah gitu loh, biar eh, pas malam itu biar langsung ngantuk gitu, bisa tidur agak awal gitu. Jadi aktivitasnya ini dipenuhi di siang hari gitu ya. Oke. Tanggapan dari teman-teman bagaimana? Aku ada pertanyaan sih kayak ke Mas Taufik. Ya, Kalau kan sering bergadang ya, apa nggak capek badan kalau keseringan bergadang ini? Ya, kadang itu ya rasa capek gitu. Jadi kayak kalau beraktivitas kayak malas-malasan juga gitu. Apa itu nggak bisa buat kayak keinginan agar biar bisa apa tidur lebih cepat gitu? Bisa sih sebenarnya. oke. Terus selain cara itu tadi, Mas, pernah menerapkan cara yang lain atau tidak? Masih belum. Masih belum. Oke. Lalu dari Mas Bagas pernah kayak ini ya, apa namanya, menerapkan sebuah cara gitu agar Mas Wajar nggak begadang gitu. Oke, untuk itu saya kan pernah baca buku juga ya, Pak. Jadi gini, waktu itu ada juga bilang kalau gadang itu membuat apa ya, capek terus wajahnya kusam dan rusak gitu Pak. Kayaknya sih itu. Dan juga banyak yang bilang itu orang yang sering begadang itu apa ya, gak bisa tumbuh maksimal gitu Pak. Itu yang membuat saya apa ya, takut dan mencoba untuk menghilangkan apa itu begadang saya itu. Jadi, Jadi apa ya, membuat diri takut gitu ya, Mas. Jadi selain itu, selain itu ya saya mengurangi apa ya, untuk menonton sepak bola yang bukan tim kesukaan saya saja gitu. gitu. Ya, Oke, oke. Selain selain kebiasaan dari dulu. Paling utama ya bukan futsal. Terus kadang eh, kayak game itu dari teman-teman ngajak game pas malam-malam gitu. Jadi selain kebiasaan dari game, gimana saya? Dari teman-teman ngajak game tapi biasanya malam-malam 11 gitu. Oh, oke, oke. Mas tapi apa namanya ingin apa ya? Kan dari sesi dalam konteks masih ya ingin ingin adanya perubahan gitu ya. Gitu. Sebenarnya ingin apa ya memberikan sebuah teknik apa namanya sebuah teknik itu namanya ada self management. Nah, dalam self management ini Mas Taufik ini memanajemen dirinya Mas Taufik sendiri gitu. Seperti Mas Taufik ini membuat jadwal gitu. Kira-kira apa kerjaan apa yang Mas Taufik kerjakan dalam satu hari itu misalnya diri sendiri. Mas Taufik buat catatan gitu supaya di malam ini nggak begadang gitu ya Mas. Nah, dan malamnya ini juga Mas Taufik catat
buat target gitu mas, misalnya jam 10 sudah nggak menerima info apa lagi gitu, dan jam 10 mas Taufik sudah istirahat, ya diusahakan untuk tidur, itu nggak beraktivitas apapun, dan itu berulang terus mas sampai selesai ke 1 minggu ke depan gitu. Nah, itu namanya saya manajemen gitu. Gimana mas Taufik gitu? Kalau ini yang ditanyakan gitu di Taiwan tentang manajemen ini. Wadah, intinya saya manajemen ini dapat ngatur diri sendiri gitu mas. Saya beli opsi sampai buat catatan itu. Sebelum catatan itu buat target di jam misalnya di jam 10 ke atas, Mas Taufik sudah berhenti beraktivitas dan mengistirahatkan tubuhnya seperti itu. Dan, selain itu Mas Taufik juga bisa mengkombinasikannya ketika jikalau Mas Taufik sudah punya ide itu. Selain ini saya berikan tugas pada Mas Taufik gitu ya. Nanti di sesi konseling yang berikutnya, di sesi konseling kelompok yang berikutnya, saya akan pantau kembali Mas Taufik ini seperti apa dengan catatan itu tadi. Misalnya kalau 10 ke atas sudah memang benar-benar berhasil dari salah saya bisa Mas Taufik, jadi itu nanti daftarnya akan saya lihat di coaching kelompok yang kedua, gitu akan saya pantau gitu ya Mas. Oke, nanti setelah itu bisa lanjut ke masalah yang banyak lain, siapa yang mau akan dibahas gitu. Oke, nanti dari Mas Taufik sendiri apa yang ingin ditanyakan? Cukup gitu, main lain mungkin sudah cukup ya. Oke, kan kalau sudah cukup, ya sudah, saya harap Mas Taufik eh, apa ya, dapat menerapkan seminar ini dengan kehidupannya Mas Taufik gitu ya. Oke, berhubung waktunya juga sudah cukup, sudah tidak ada ditanyakan lagi, disampaikan lagi, bisa kita cukupkan. Semoga di sesi konseling yang pertama ini, eh, teman-teman bisa mengambil hikmahnya, belajarnya gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semua karena sudah mau apa, datang dan bersedia menyempatkan waktunya untuk mengikuti konseling kelompok pada sore hari ini gitu ya. Nah, di sesi konseling yang berikutnya kira-kira yang kedua kita bahas masanya siapa nih, jadi Mas Bagas atau Mas Bagas. Mungkin kan tadi sudah dibahas tentang kadang yang mungkin bisa selatan. Oke, gitu ya. Kita ini di mesti kedua pakai kita bahas masalahnya Mas Ilham itu. Nah, ini karena waktunya sudah cukup, kita cukupkan saja ke sesi konseling yang pertama ini. Saya tutup. Ya, doa.